Presiden Joko Widodo resmi melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara. Budi Ari menggantikan Johnny G. Plate yang tersangkut kasus korupsi BTS di Kementerian Kominfo. Jokowi meminta Budi Ari mengutamakan penyelesaian proyek BTS. Presiden menghormati proses hukum kasus korupsi BTS, namun proyek pembangunan BTS tetap dilanjutkan karena menyangkut pelayanan pada masyarakat. Pertama, di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut akan bergerak cepat mengerjakan tugas tersebut. Tak hanya proyek BTS, Menkominfo segera melakukan penguatan media sosial yang banyak digunakan masyarakat. Kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, tadi Ya nanti tunggu Pak Presiden. Kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Dengan hadirnya Menkominfo baru, menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai visi Presiden. Apalagi kementeriannya sempat tersangkut kasus korupsi. Bagaimanakah Budi Ari menjalankan tugasnya? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terkait dengan adanya reshuffle kabinet atau perombakan kabinet kemarin, kami hadirkan untuk mengingatkan kita semua komposisi pembagian jatah kursi para menteri di kabinet pada saat ini bagi partai politik maupun profesional. Seperti dalam grafis, dalam kabinet Indonesia Maju saat ini terdapat 19 menteri yang merupakan kader dari partai politik. PD Perjuangan menjadi partai politik yang memiliki 6 kadernya di dalam kabinet. Kemudian ada Partai Golkar dengan 4 kadernya yang menjadi menteri. Dari PKB ada 3 kader menjadi menteri. Ada juga Partai Nasdem yang punya 2 menteri tersisa saat ini di kabinet. Dan juga Partai Persatuan Pembangunan dengan 2 orang menteri. Sementara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 1 orang menteri, yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara menteri-menteri dari kalangan profesional atau di luar partai politik di kabinet saat ini ada 17 orang. Menteri yang mempunyai latar belakang relawan saat ini 1 orang, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang baru saja kemarin dilantik. Budi Ari merupakan ketua organisasi relawan Projo atau Pro Jokowi selama ini. Ya, Presiden Jokowi akhirnya kemarin melakukan reshuffle kabinet dan melantik Menkominfo yang baru serta ada sejumlah wakil menteri di jajaran kabinet Indonesia Majunya. Jika lihat dari jatah kursi menteri bagi partai politik masih menjadi yang terbanyak dalam kabinet Indonesia Maju. Dan yang terakhir ada jatah menteri untuk Partai Nasdem yang berkurang di tengah isu kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem. Nah, benarkah reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi ini merupakan politik transaksi menjelang 2024. Kita segera bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusriwan Sujono. Mas Nus, Mas Adi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Iya, Mas Nus, ini saya senang nih Mas Nus pakai merah, Mas Adi pakai putih, merah putih, ya kan? Kita ngobrolnya untuk Indonesia 2024. Mas Nus, saya pikir reshuffle yang akan dilakukan, kan kita udah sempat ngobrolin reshuffle pada waktu itu, akhirnya dilakukan juga oleh Presiden. Mohon maaf, saya pikir Nasdem akan diganti semua begitu menjelang 2024. Ternyata enggak, cuma di Kementerian Kominfo saja karena ada kasus begitu. PD Perjuangan cukup puas dengan reshuffle kali ini? Penilaian puas dan tidak itu tentu nanti kita lihat hasil dari
eh, keputusan yang dilakukan oleh Presiden selaku pemegang hak prerogatif, dan punya beliau Bapak Presiden sudah memperhitungkan bahwa ini adalah sisa waktu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan hal-hal yang memang harus dikerjakan selama sisa waktu pemerintahan ini sampai Oktober 2024. Jadi tentu pada posisi kepuasan itu nanti para lembaga survei mungkin lebih logis dibandingkan saya untuk bicara. Jadi nanti karena kan gini Mas Nus, PDI Perjuangan dalam beberapa kesempatan kita ngobrol mengenai reshuffle beberapa waktu lalu, kalau kita sedikit mundur, ya kepinginnya Nasdem kalau udah nggak satu jalan ya mundur lah, resign dari kabinet begitu. Tidak dilakukan juga oleh Nasdem, tetapi Presiden Jokowi juga pantas-pantas saja kalau merasa udah ada yang nggak satu visi kan kemudian ditukar begitu. Nah ini yang kita harapkan dalam reshuffle. Atau dalam benak saya ketika ngobrol sama kader PDI Perjuangan mengenai reshuffle, ini yang dilakukan oleh Presiden. Tapi enggak, di titik ini PDI Perjuangan nggak apa-apa. Ya sekali lagi kalau berkaitan dengan kabinet tentu apa nggak apa-apa, boleh tidak boleh kan wilayahnya Pak Jokowi selaku Presiden pemegang hak prerogatif untuk menentukan siapa dan dari mana. Dan tentu yang saya ulang kembali, beliau sudah bisa memperhitungkan atau katakanlah sudah menganalisa dan memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi saya melihatnya bahwa terkesan cukup mantap untuk kesekian kalinya, cukup mantap dan mandiri untuk kesekian kalinya mengambil keputusan atas hak prerogatifnya berkaitan dengan reshuffle kabinet ini. Jadi tentu itu sudah sekali lagi berkali-kali saya katakan beliau tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai pertimbangan-pertimbangan, memperhitungkan dari mana, kemudian dari dan siapa, dan ditaruh di sebelah mana, itu tentu sudah memperhitungkan berbagai hal. Oke, ya prerogatif dari Presiden Jokowi. Mas Adi, analisa Anda, kalau kita melihat posisi Nasdem yang memang sebetulnya sudah berseberangan visi misinya untuk 2024 dengan koalisi yang saat ini, saya bilang dipimpin dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Sorenya setelah kemarin pelantikan malah ketemu nih. Kita publik agak kaget juga dengan situasi reshuffle kemarin. Sudah Nasdemnya nggak diganti semua, cuman satu, itu pun karena ada kasus. Kemudian sorenya kita pikir udah nggak akan ketemu lagi kan gitu. Ternyata Pak Jokowi masih ketemu tuh di istana dengan Pak Surya Paloh. Mas Adi, analisa Anda. Ya, pada prinsipnya Jokowi itu ingin tunjukkan kepada publik bahwa persoalan reshuffle itu bukan persoalan like is dislikes, bukan persoalan beda mazhab ya di 2024 dengan Nasdem misalnya, tapi murni alasan profesionalisme dan kinerja, termasuk kasus hukum. Jadi ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Joni Plate diganti dan tidak mengganti menteri dari Nasdem yang lainnya, Mas Bayu. Ya, sekalipun misalnya begitu banyak kinerja-kinerja kementerian yang lain, tapi karena masih bisa diharapkan bisa tuntas dan bisa maksimal di 2024, Jokowi sepertinya masih memberikan kesempatan kepada partai-partai manapun, termasuk partai Nasdem yang menterinya ada di dalam itu untuk membuktikan bahwa mereka bisa bekerja.
Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau yang diganti itu hanya sebatas Joni Plate yang memang punya kasus hukum, tapi tidak mengganti misalnya Menteri Pertanian ataupun Menteri Lingkungan Hidup yang ya sampai saat ini sebenarnya tidak ada rapot merah yang layak diberikan kepada mereka. Yang kedua yang menarik menurut saya adalah sorenya ketika Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi bertemu. Ini Iya. menunjukkan bahwa sekeras apapun persaingan politik misalnya, sekeras apapun perbedaan politik antara keduanya, terkait dengan preferensi di 2024 tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi silaturahmi antara keduanya terus terjalan. Saya kira bagus ini supaya publik tidak mengait-ngaitkan bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu terus mendidih yang akan berimplikasi pada ketidakprofesional presiden misalnya dalam memperlakukan menteri-menteri dari Nasdem. Jadi bagi saya ini menjadi penting, menjadi satu tontonan bahwa sekalipun Nasdem dalam tanda kutip sudah kelihatan menjadi oposisi dari dalam, tapi tidak diperlakukan oposisi yang sesungguhnya, ya buktinya dua menterinya masih aman. Sesuatu yang sebenarnya paling banyak ditunggu juga oleh publik, bahwa dua menteri Nasdem ini juga dianggap wassalam, tapi nyatanya tidak. Ya. Ini yang saya kira menjadi satu tema diskusi yang menarik. Satu sisi kan dulu orang menganggap bahwa semua menteri Nasdem akan di-reshuffle karena persoalan beda politik misalnya di 2024. Nyatanya itu tidak dilakukan oleh Jokowi. Ya. Jadi diganti murni persoalan hukum yang membelit kader Nasdem yang saya kira tidak merembet kemana-mana, yang juga menyangkut misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian. Yang ketiga menurut saya yang menariknya Mas Bayu, biasanya Jokowi ini melakukan reshuffle kabinet itu pada hari Rabu. Yang Ini belum Rabu ya, betul juga. ya, yang sering disebut oleh publik kalau hari Rabu itu udah Rabu keramat, bukan Rabu kiamat. Tapi kemarin kenapa hari Senin? Kemudian banyak yang menduga-duga, jangan-jangan ini sebagai bentuk reaksi dari istana gitu, karena memang sikap Nasdem dalam apel siaga hari Minggu lalu kan cukup tajam dan cukup keras, karena ingin mendowngrade semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu sisi misalnya menganggap revolusi mental itu sama dengan mazhab perubahan yang mereka usung, tapi footnote-nya itu yang tidak mengenakkan mungkin ya. Tapi revolusi mental itu tidak bisa berjalan dengan maksimal dan tidak tuntas. Makanya itu yang sepertinya suasana kebatinan kenapa reshuffle itu diumumkan hari Senin, bukan hari Rabu. Jadi bentuk spontanitas bahwa ini adalah sikap politik yang tegas dari pemerintah, bahwa ketika Nasdem sudah mulai menyalak, menunjukkan dirinya sebagai oposisi, maka tak ada waktu yang kemudian layak untuk diulur terkait dengan pergantian kabinet itu. Ini kemudian belakangan ini menjadi perdebatan-perdebatan ya, menjadi bumbu-bumbu demokrasi terkait dengan reshuffle kabinet. Tapi overall bagi saya, Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa reshuffle itu bukan karena perbedaan politik di 2024, tapi murni alasan hukum dan bukan karena alasan yang lainnya. Jadi tidak kan setelah ada reshuffle sorenya justru bertemu. Apa yang kira-kira dibicarakan dengan Pak Surya Paloh? Kalau mungkin Anda juga punya telinga-telinga di dinding istana begitu, penasaran saya, atau ini sekedar menjaga khasnya Pak Jokowi yang orang Jawa begitu, ada sesuatu yang keras betulnya dia lakukan nih, saya ganti ya gitu. Dan apa kemudian ada negosiasi-negosiasi apa, kan nggak ada yang pertemuan itu terutama ini untuk Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, nggak mungkin nggak berkaitan dengan 2024 yang bisa kita coba tebak begitu. Apa yang dibicarakan, nggak cuma sekedar ketemu pastikan Mas Adi. Ya pastinya yang dibicarakan banyak hal tentang reshuffle, tentang hubungan keduanya, tentang bagaimana Nasdem dan Istana, soal relationship-nya yang belakangan ini dianggap cukup mendidih suhu politiknya. Tapi bagi saya pastinya Pak Surya Paloh bicara tentang positioning politiknya, soal kemungkinan akan terus mengusung Anies Baswedan dalam poros perubahan maju ya di 2024. Itu tidak bisa dibantah, tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya saja dengan presiden. Tapi yang menarik adalah ketika Nasdem sudah diposisikan sebagai oposisi, ketika Nasdem sudah dimarginalkan, tidak pernah diajak bertemu misalnya dalam rapat-rapat ketua umum, tapi pertemuan keduanya masih tetap dilakukan. Bagi saya ini dua hal. Pertama mungkin Surya Paloh gitu ya, Nasdem akan menegosiasikan bahwa pilihan politiknya tidak bisa dibantah Mas Bayu. Ini adalah jalan demokrasi yang akan mereka tempuh, bahwa sekeras apapun perbedaan politik, komunikasi, intensitas akan terus dilakukan antara keduanya. Toh semuanya ini adalah pilihan politik demokratis yang
tidak menyalahi prosedur-prosedur apapun. Ini yang saya kira menjadi salah satu tema dan fokus pembicaraan antara keduanya. Tapi wallahu a'lam apalagi yang dibicarakan ya, tapi saya membaca rata-rata bahwa Nasdem itu sikap politiknya tidak akan berubah. Iman politiknya akan tetap tegak lurus bahwa mereka terus berusaha mengupayakan Anies Baswedan maju Pilpres melalui poros perubahan dan diusung oleh ketiga partai politik. Oke. Mas Nus, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menjadi pilar utama dari Presiden Jokowi untuk 2 periode ini juga tidak apa-apa bahwa Presiden Jokowi, Pak Jokowi masih bertemu dengan Surya Paloh Nasdem yang memang sudah berseberangan? Mas Oh, tentu itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh presiden, yaitu di dalam wilayah lingkup sekali lagi kebijakan yang di dalam wilayah Pak Jokowi sendiri selaku presiden, sehingga setelah diputuskan yang diganti yang mana berasal dari mana, yang menjadi catatan tentu karena perjumpaan itu dilakukan setelah reshuffle, pelantikan. Jadi pada perbedaan biasanya nanti yang menganalisa Mas Adi saja. Adakah perbedaan antara berjumpa sebelum dan sesudah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi PDI Perjuangan tadi disebut oleh Mas Bayu sebagai pilar pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kalau publik mungkin bahasa tersebut sepertinya sebuah kenikmatan, sebuah hal yang membuat kebanggaan begitu. Tapi tentu bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya negatif, positif, atau katakanlah gambaran yang tidak baik ataupun buruk, itu semua akhirnya kembali kepada mau tidak mau berimplikasi ke PDI Perjuangan. Ya, itu menjadi hal yang kadang-kadang kan kita merasakan pula pada beberapa waktu terakhir ini, lebih banyak gambaran yang bisa menerpa PDI Perjuangan sendiri yang Pak Bayu Kompas TV menyebutnya sebagai pilar, yaitu adalah konsekuensi yang antara sebuah kebanggaan kadernya jadi presiden dengan sikap yang mungkin bisa menjadi tidak nyaman bagi partai. Itu hal-hal yang konsekuensi yang harus kita terima saja dalam situasi seperti ini. Yang kita ingin tahu itu Mas Nus, kalau sebagai seorang presiden Pak Jokowi begitu, pasti dia mengerti juga siapa yang mendukungnya secara kuat begitu, partai politik untuk maju kan semua orang pasti mengerti. Hal-hal semacam bertemu dengan Pak Surya Paloh, dengan Nasdem kemarin sore di istana itu PDI Perjuangan biasanya sudah tahu lebih dulu, diajak diskusi, atau memang ada di mana waktu-waktu Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden memang tidak berkomunikasi dan memang tidak harus. Saya meyakini PDI Perjuangan juga mengerti ada hal-hal yang memang sudah dipercayakan kepada kadernya Joko Widodo ketika menjadi presiden. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini tuh konsultasi dulu atau komunikasi nggak? Bukan konsultasi, saya nggak pas menempatkan ini. Berkomunikasi dulu atau setelah ketemu kemudian dikomunikasikan apa yang dibicarakan dan lain-lain. Sebenarnya PDI Perjuangan tahu nggak mengenai pertemuan kemarin sore itu? Atau sebagai sebuah rencana? Pak Nus? Terlalu jauh lah kalau hal-hal seperti itu. Itu kan sangat wilayah yang
wilayah menjadi wilayah kebijakan Presiden Jokowi ya, akan berjuang dengan siapa dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa keputusan reshuffle kali ini sebetulnya juga untuk kesekian kalinya bahwa itu membuktikan dahulu ada kesan dengan istilah petugas partai. Ya. Tidak demikian, semua kebijakan itu kita melihat itu adalah ya sudah, itu adalah wilayah hak prerogatif Presiden Jokowi. Dan untuk kesekian kalinya, saya katakan tidak hanya kali ini. Jadi saya membaca gini soalnya, PDI Perjuangan tuh kepingin kan, koreksi saya Mas Nus dan juga Mas Adi, saya tuh membacanya ketika kita bicara reshuffle pada waktu yang kemudian dilakukan sekarang ini oleh Pak Jokowi itu, ya udah Nasdem kalau memang nggak ada satu visi lagi ya sudah keluar dari kabinet, dan itu kan bisa dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi, prerogatifnya. Keras tuh PDI Perjuangan berkaitan dengan ya sudah keluar aja kalau nggak mau dalam satu kapal begitu. Tapi ternyata Presiden Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah yang saya bilang berbeda nih dengan PDI Perjuangan. Dan ini saling dihormati, PDI Perjuangan menghormati dan Presiden Jokowi pasti mengerti bagaimana mengkomunikasinya dengan PDI Perjuangan. Saya benar nggak, Pak Nus? Ya, benar semuanya sih tidak, tapi hampir sebagian. Sampaikan oleh Mas Bayu demikian bahwa kembali bahwa tadi saya katakan bahwa itu adalah sebenarnya wilayah di pemerintahan yang di bawah pemimpinan Pak Jokowi, dan beliau memiliki kewenangan tersebut. Jadi kalau urusan ketemu saja harus konsultasi dan sebagainya, tampaknya itu terlalu jauh juga ya, tidak tepat lah. Itu nanti malah menggambarkan hal yang tidak sesuai. Hanya saja secara keseluruhan tentu masing-masing sudah memiliki, masing-masing maksudnya antara Pak Jokowi dan kemudian PDI Perjuangan sebagai tempat beliau, partai politik tempat beliau bernaung, itu masing-masing sudah, sekali lagi tadi saya sudah mengulang kembali bahwa di awal beliau sudah mantap dan memperhitungkan berbagai aspek sampai pada akhirnya hak prerogatif itu diputuskan seperti yang kesekian kalinya. Kalau saya hitung sudah berapa? 5 atau 6 kali lebih reshuffle ini dilakukan. Dan kali ini yang kemarin, yang terakhir kemarin ini berapa kali? Mas Adi yang mungkin bisa menghitung berapa, 7 atau 8 kali. Nah, itu adalah menjadi jawaban yang selama ini banyak yang memaknai petugas partai itu tidak tepat ya, memaknai dengan tidak tepat dan membacanya juga tidak cocok ya. Dan ini kita bisa menjawab hal-hal tersebut. Presiden selaku kepala pemerintahan, kepala negara, semua bisa beliau lakukan dengan bebas, dengan bahkan tadi ada pertanyaan apakah ini sudah sesuai tidak dengan itu adalah jawabannya sudah tercermin sendiri. Itu langkah mantap, langkah yang sudah diperhitungkan. Kira-kira bagaimana dengan di sana, kira-kira berhitungnya bagaimana, dan saya akan bagaimana, semua tentu sudah diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Pak Nus, kita dapat poinnya. Sudah bergabung juga Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum dari DPP Partai Gerindra. Mas Habibur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke topik kenapa Mas Habibur Rahman ini kita undang pagi ini, saya ingin dapat tanggapan saja singkat dulu sebelum saya jeda untuk bagian yang pertama. Ada tanggapan mengenai masih bertemunya
Pak Jokowi setelah pelantikan atau reshuffle kabinet kemarin dengan Nasdem, Mas Habibur Rahman? Ya, kita memaknai pertemuan tersebut sangat-sangat positif sekali, ya. Oh, Jadi sebagaimana terus disampaikan juga oleh bos saya Pak Prabowo Subianto, perbedaan tidaklah membuat kita terpecah belah. Perbedaan dalam hal ini terkait pilihan-pilihan politik menjelang pemilu 2024. Ya, kita sebagai bangsa harus dewasa mensikapi perbedaan tersebut, dan kita juga tetap harus dalam satu frekuensi besar yang sama. Bahwa setajam apapun perbedaan, tetapi kepentingan bangsa dan negara harus sama-sama kita kedepankan. Untuk itu para elit, ya, harus memberikan contoh bagaimana situasi yang damai, guyup, rukun tercipta di antara para elit, sehingga di grassroots-nya, ya, kita bisa benar-benar mencegah terjadinya polarisasi atau perbedaan yang antagonis antar para pendukung. Nah, ini penting sekali. Baik, ya. Di sini mantapnya analisa Mas Nus tadi atau pendapatnya Mas Nus saya garis bawahi biar kita mengerti betul. Dalam politik boleh beda pendapat, keras, berseberangan, tapi berdialog, bertemu untuk membicarakan sesuatu itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin sore setelah pergantian salah seorang menterinya di kabinet. Setelah ini kita sambung. Ini saya mau jelaskan kenapa Mas Habibur Rahman yang kita undang. Karena yang menggantikan dan diangkat menjadi Menteri Kominfo ini adalah seorang ketua relawan Projo. Setelah sekian tahun, ya Mas Adi, relawan berharap menjadi menteri. Mungkin saya kurang tepat, tetapi nanti Anda punya analisanya. Akhirnya sekarang ada yang menjadi menteri dalam kurun waktu yang memang singkat. Apa ini juga berkaitan karena banyak pendukung Pak Jokowi yang sudah menyeberang ke arah-arah tempatnya Mas Habibur Rahman, ke Gerindra atau Pak Prabowo. Nah, kita bahas setelah jeda. Jangan. Ya, saudara, kita masih membahas pasca reshuffle kabinet yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Kali ini kita agak fokus kepada Menteri Kominfo yang sekarang dijabat oleh Pak Budi Aris Setiadi yang juga relawan garis kerasnya Pak Jokowi, ketua dari Pro Jokowi atau Projo. Masih ada Nusirwan Sujono, Ketua DPP PD Perjuangan, Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, dan juga Di Prayitno, analis politik. Mas Adi, Anda lebih dulu, menarik dan kenapa menurut analisa Anda Presiden Jokowi dari sekian variabel nama profesional apalagi yang mungkin menempati posisi di tengah banyak masalahnya di Kominfo, kenapa Budi Ari yang dipilih? Dan menuju 2024, mumpung ada Gerindra dan PD Perjuangan, boleh juga Anda melihatnya karena pendukung Pak Jokowi ini sekarang ada di dua tempat, di Merah juga dan di Pak Prabowo juga. Mas Adi. Ya, saya kira sebenarnya begitu banyak variabel yang bisa disodorkan untuk mengetahui sebenarnya yang kemudian membuat Jokowi itu memilih Budi Ari sebagai Menkominfo ketimbang yang lain. Tentu variabel yang utama itu bisa dijelaskan Jokowi itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa direcoki, dan bahkan tidak bisa disetir oleh partai politik manapun, termasuk partai-partai politik koalisional pemerintah. Padahal kan kita tahu soal Budi Ari jadi menteri ini kan tentu saja tidak ujuk-ujuk ya, pastinya partai politik lain, partai koalisional pemerintah menginginkan posisi ini, Mas Bayu. Sekali misalnya masa kinerjanya itu hanya sebatas 1 tahun, tapi portofolio menjadi menteri bagi partai politik itu tetaplah penting. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa Jokowi itu adalah orang yang saya kira memang tidak bisa diintervensi, apalagi disebut sebagai petugas partai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya membaca, Pak Jokowi itu hanya ingin memastikan bahwa Menkominfo yang dianggap begitu banyak persoalan itu ditangani oleh orang yang selama ini menjadi kepercayaan Jokowi. Relawan Jokowi ini, Budi Ari, ya, yang ketum Projo, kan kita tahu selalu mengatakan tegak lurus dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah pula kata relawan. Jadi Pak Jokowi dari sekian banyak persoalan-persoalan yang ada di Menkominfo misalnya, ini harus ada di tangan orang yang selama ini memang cukup dipercaya betul oleh Pak Jokowi. Jadi ini yang sepertinya Pak Budi Ari ditaruh di situ tentu dengan harapan bahwa begitu banyak persoalan itu harus tuntas sampai maksimal.
terutama misalnya proyek yang sempat mangkrakkan supaya di wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkit terkait dengan persoalan internet itu bisa tuntas, Mas. Karena ini kan sebagai upaya untuk mewujudkan Jokowi punya yang disebut dengan infrastruktur digital ataupun tol Ya. langit itu. Nah, di tangan Budi Ari inilah tentu saja Pak Jokowi berharap betul hal-hal yang terkait selama ini belum maksimal itu bisa dilaksanakan, mengingat Budi Ari ini bukan hanya orang kepercayaan Jokowi, tapi tentu saja diharapkan tidak cawe-cawe dengan urusan politik, tidak cawe-cawe dengan urusan pilpres gitu ya. Tentu kalau publik berharap tetap Budi Ari setelah ditunjuk sebagai menteri harus mengurangi intensitas ya untuk bicara tentang kongsi dukungan politiknya di pilpres. Tentu untuk memantapkan segala hal yang belum dimaksimalkan oleh Jokowi itu bisa setuntas-tuntasnya. Ini yang saya kira menjadi alasan kenapa kemudian Pak Budi Ari ditunjuk oleh Jokowi menjadi menteri ketimbang yang lainnya. Tapi bisa juga yang ketiga, Mas Bayu, Apa itu? Pak Jokowi itu sebenarnya ingin memuliakan posisi para relawan. Ya. Relawan itu kan selama ini kan paling banter ya jadi komisaris ataupun posisi manisnya ya adalah sebagai wakil menteri lah kira-kira begitu. Dengan posisi Budi Ari sebagai ketum Projo yang saya kira punya kontribusi besar terkait dengan pemenangan Jokowi. Jokowi ingin tunjukkan bahwa relawan itu adalah variabel penting yang kemudian bisa dimaksimalkan sebagai bagian instrumen untuk melakukan aksentuasi dan pemantapan kinerja Jokowi. Dan satu hal, dengan hal ini Jokowi ingin memastikan bahwa Jokowi bisa bicara politik itu kan melalui relawan politisnya, Mas. Iya. Kalau misalnya Jokowi di partai karena kapasitasnya bukan partai, tentu tidak terlampau nyaman, tidak terlampau mengekspos dan kelihatan tidak terlampau tuntas bicara tentang keinginan dan preferensi pilihan politisnya. Oleh karena itu, karena Projo ini dinaikkan kelas politisnya, posisinya adalah sebagai menteri, Pak Jokowi ke depan tentu saja akan menjadikan Projo dalam tanda kutip sebagai duplikat dan replikasi kepentingan politisnya untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada siapapun, kepada PDIP, kepada Gerindra, dan kepada publik secara umum. Jokowi memang bukan ketua umum partai, tapi bicara pilpres bisa melalui para relawan-relawannya yang saya kira memang cukup kuat dan cukup solid sampai saat ini. Ya, apakah dengan sekarang kalau kita bicara survei dan lain-lain Pak Prabowo, kalau saya bilang sih seri begitu ya, walaupun unggul sangat tipis dari Ganjar Pranowo. Biar nih Mas Habibur Rahman dan Pak Nus nih ke arah sana sedikit berkaitan dengan reshuffle begitu. Apakah Mas Adi ini juga menjadi salah satu langkah? Karena ini saya meyakini ini di relawan begitu, Mas Budi Ari menjadi menteri ini sebuah, saya menyebutnya apa, pencapaian begitu kan. Karena memang kerja keras relawan dalam 2 periode ini tetap tidak bisa tidak, itu adalah fakta yang kemudian membuat Pak Jokowi memenangkan dan kemudian mempertahankan posisi sebagai presiden. Jadi ini juga menjadi kunci siapa nanti sebetulnya yang merah adalah merah Pak buat Pak Jokowi atau ini akan betul-betul dipakai nanti di 2024. Karena sekarang saya membacanya agak terbelah pendukung Pak Jokowi. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Mas Adi? Ya pada prinsipnya begitu Mas Bayu. Saya membaca kenapa Budi Ari yang kemudian ditunjuk jadi menteri. Kalau kemarin-kemarin kan ketum Projo ini kan bicaranya tidak terlampau dianggap dan tidak terlampau penting karena posisi politiknya tidak terlampau strategis. Tapi beda ceritanya kalau ketum Projo Budi Ari jadi ini kapasitasnya bukan kapasitas kaleng-kaleng, tapi sebagai kapasitas yang orang cukup dekat dengan Jokowi, kapasitasnya sebagai menteri yang saya kira memang tingkat objektivitas, agresivitas, termasuk resultantenya agak sedikit setara dengan yang lain. Ini yang kemudian sepertinya ingin ditunjukkan kepada publik oleh Jokowi. Relawan itu adalah something. Relawan itu adalah instrumen politik yang bisa menjelaskan apa keinginan-keinginan Jokowi yang sesungguhnya terkait dengan preferensi dan sikap politiknya menuju 2024. Mengingat Jokowi ini kan bukan ketua umum, mengingat Jokowi ini saat ini selalu dibaca oleh publik, sikap politiknya masih dianggap mendua, Mas. Maka satu-satunya cara paling nyaman bagi Jokowi, paling mungkin bagi Jokowi, bicara tentang kecenderungan politiknya adalah melalui para relawan politiknya. Oke. Mas Habibur Rahman, sekarang Pak Jokowi masih mendua, jadi
masih bisa banyak foto dan video berkaitan dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ataupun dengan Pak Ganjar begitu saya menebaknya. Jadi ini bisa Anda ada khawatiran bahwa kemudian Pak Jokowi akan menyatukan satu waktu nanti para pendukungnya untuk mendukung salah satu dan bisa saja mungkin bukan Pak Prabowo. Mas Habibur Rahman. Ya, pertama saya perlu menyampaikan juga bahwa sudah benar disampaikan Mas Adi Prayitno, ya, penunjukan Mas Muni atau Budi Ari ini sebagai menteri adalah dalam konteks memuliakan relawan, memberikan posisi yang terhormat kepada relawan. Kita tahu ya sebetulnya bukan hanya memuliakan relawan, tapi memuliakan aktivis. Ya. Kita tahu ya, bukan hanya Mas Muni ya, wakilnya ya Pak Nejar Patria juga berlatar belakang relawan yang sejak dahulu kita kenal sebagai aktivis 98. Ya. Keduanya ya selain sebagai aktivis juga mempunyai latar belakang di bidang komunikasi yang sangat erat karena pernah menjadi wartawan di media-media yang sangat-sangat penting. Nah, pemberian posisi yang kepada menteri dan wamen sekaligus di satu kementerian kepada dua orang aktivis, saya pikir pertama kali terjadi dalam sejarah. Coba kita lihat di kabinet sebelumnya, bahkan sejak zaman Bung Karno sekalipun, sepertinya saya tidak menemukan fenomena yang seperti ini. Jadi memang ini membuat semangat bahwa siapapun kita berkiprah lewat manapun, mau lewat partai politik, mau lewat organisasi relawan, kalau kita memang mempunyai kemampuan, ya, maka kita akan mendapatkan capaian yang layak. Yang kedua, ya, yang tadi ditanyakan soal apakah kita khawatir atau tidak, bagaimana nanti Pak Jokowi menentukan sikap. Kalau kami sih santai-santai saja, ya. Kami menikmati dinamika demokrasi ini mengalir seperti air, ya. Kami lakukan hal-hal yang terbaik. Yang paling penting kami perlu terus menegaskan komitmen kami, komitmen Pak Prabowo Subianto, bahwa kami akan menjaga, akan meneruskan, akan melanjutkan legacy, kemudian prestasi, capaian, dan semua kebijakannya Pak Jokowi yang ada saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Mas Nus, kalau dari sisi PDI Perjuangan, saya melihatnya dari sisi apakah kemudian mengkhawatirkan bagi PDI Perjuangan sebagai partai politik begitu di 2024 bahwa relawan nanti akan juga punya peran penting. Kalaupun tidak sama persis, tetapi selama ini sudah dibuktikan relawan juga punya mesin yang bisa menggerakkan seseorang bisa menjadi seorang pemimpin melalui pemilu. Mas Nus. Jadi Mas Bayu, Kompas TV tadi sudah menyampaikan di awal itulah PDI Perjuangan sebagai pilar-pilar pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ini. Ya. Itu sisi kalimat, sisi lain. Di sisi yang lain kita pun juga harus bersiap-siap dengan berbagai narasi yang tidak konsekuensinya tidak baru berapa menit yang lalu, dan ini muncul pertanyaan bagaimana karena ini apakah bisa sejalan dengan PDI Perjuangan atau katakanlah menguntungkan dan tidak. Itu semua ya kita sudah konsekuensi itu harus siap kita menghadapinya karena banyak hal yang tidak menguntungkan, katakanlah bahasa mudahnya demikian. Ya itu beberapa waktu terakhir ini di satu sisi semua pihak mengetahui Pak Jokowi itu berasal dari mana, tapi begitu ada sesuatu hal yang sifatnya mungkin tidak sejalan, itulah yang akan muncul di publik ya. Jadi ini saya tadi sudah mengungkap bahwa ini sebenarnya menjawab salahnya memaknai istilah petugas partai yang terbukti bahwa kesekian kalinya semua sudah mengatakan itu. Pas Adi tadi mengatakan ini mandiri, sikap bahwa
sikap presiden dalam menentukan, mengambil keputusan itu dilakukan dengan tidak ada hal-hal yang sifatnya keterikatan demikian, dan itu bukan kata. Jadi sebenarnya karena kami sudah cukup kesekian kalinya melalui proses demokrasi ini, konsolidasi internal tetap berjalan seperti biasa, dan kita terus mensolidkan di internal untuk menghadapi pemilu 2024 ke depan. Sehingga apapun ya sudah, kita itu satu-satunya cara adalah melakukan konsolidasi yang terus-menerus kita lakukan untuk mensolidkan barisan kita untuk menghadapi pemilu ke depan. Kita tidak bisa terayun-ayun dengan berbagai kemungkinan dinamika politik yang akan muncul, meskipun itu kadang-kadang memberatkan di secara psikologis atau katakanlah posisi tidak nyaman, tapi itu konsekuensi yang harus siap kita hadapi. Baik, saya harus menutup obrolan kita atau diskusi kita pada pagi hari ini setelah kita melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang kita sudah lihat tanda-tandanya cukup lama, reshuffle kabinet, dan kita percaya bahwa ini adalah prerogatif Presiden dengan penuh pertimbangan sudah dilakukan, dan semua termasuk partai politik pendukung, ada Gerindra, ada PD Perjuangan dan partai politik lain, tinggal kemudian berharap yang terbaik dalam 1,5 tahun ke depan untuk Kabinet Indonesia Maju ini menyelesaikan banyak tugas-tugas yang tersisa. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Mas Habibur Rahman, dan Mas Nus. Sama-sama, sehat. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi.